Hai Sobat Sehat semuanya, kali ini kita akan menyaksikan video edukasi gawat daruratan paru dalam perspektif radiologi. Gawat daruratan pada paru terutama dibedakan dan didiagnosis melalui 3 komponen, yaitu riwayat klinis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Pencitraan berperan penting dalam mendiagnosis spesifik permasalahan di paru. Tayangan ini bertujuan untuk membahas peran radiologi dalam mengevaluasi spektrum kondisi darurat pada paru dan meninjau fitur spesifik dari kondisi yang umum dijumpai. Kondisi akut dapat dibagi menjadi 5 kategori berdasarkan fitur klinis dominan. Yang pertama, nyeri dada. Penyakit yang sering dijumpai adalah pneumotoraks, pneumohemotoraks, dan pneumomediastinum spontan. Yang kedua adalah infeksi. Pada penyakit pneumonia, abses paru, infak paru septik, dan pneumonitis aspirasi. Yang ketiga adalah disne atau sesak nafas. Pada penyakit tumor, asma dan komplikasinya, pneumonitis interstisial akut, eksaserbasi akut penyakit paru interstisial, dan penyakit paru obstruktif kronis. Yang keempat adalah hemoptisis. Pada penyakit hemoragik alveolar diffuse, bronkiektasis, tuberkulosis, dan kanker paru. Yang kelima adalah benda asing pada saluran trakeo-esofageal. Modalitas yang digunakan pada kegawat daruratan paru dapat berupa fototoraks, CT scan toraks, dan USG toraks. Pneumotoraks dengan gejala klinis yang paling umum yaitu nyeri dada, sesak, dan hemodinamik dapat tidak stabil. Evaluasi untuk menilai adanya pneumotoraks, pneumohemotoraks, dan pneumomediastinum. Pada kasus dijumpai, fototoraks menunjukkan pneumotoraks besar di sisi kanan dengan paru yang kolaps di hilus yang ditunjukkan oleh panah putih. CT aksial menunjukkan banyak kista di kedua paru yang ditunjukkan oleh panah putih. Pada USG ditemukan sisi ventilasi yang sehat dengan refleksi ekogenik kuat dari paru yang ditunjukkan oleh panah merah, dan pada sisi kanan ada pneumotoraks dengan tidak adanya pergeseran paru dan peningkatan reverberasi horizontal. Kasus kedua dengan hemopneumotoraks. Pada fototoraks menunjukkan sejumlah besar cairan pleura di sisi kiri tanpa bukti adanya pneumotoraks. Sedangkan CT aksial menunjukkan air fluid level pada panah putih di hemitoraks kiri dengan komponen cairan kompleks yang besar. Paru kanan yang terisi udara menunjukkan bleb subpleura yang ditunjukkan oleh panah hitam. Pada USG, adanya cairan bebas di rongga pleura pada interkostal dan subkostal, disertai ruang anekoik di kranial dari garis hiperekoik yang mewakili diafragma. Pneumomediastinum spontan pada seorang pasien dengan nyeri dada yang tiba-tiba dan sangat hebat. Pada fototoraks dan CT koronal menunjukkan udara parakardiak yang ditunjuk oleh panah putih, tanda diafragma kontinu, dan emfisema supraklavikula yang ditunjukkan oleh panah hitam, serta emfisema di mediastinum superior. Pneumonia komunitas adalah penyebab paling umum dari infeksi yang ditemukan di IGD. Fototoraks menunjukkan opasitas susar dan padat yang homogen di hemitoraks atas kanan, dengan batas inferior yang menurun. CT koronal yang sesuai menunjukkan konsolidasi nekrotik pada panah hitam di lobus atas kanan dengan tanda fisura yang menonjol ditunjukkan oleh panah putih. Pada kasus abses paru hepar, fototoraks menunjukkan beberapa opasitas di perifer. CT koronal menunjukkan opasitas pulmonal perifer dengan kavitas yang ditunjukkan oleh panah putih. Dan pada lung window, jaringan lunak menunjukkan abses hati kiri pada bagian panah hitam dan lesi kavitasi yang ditunjukkan oleh panah putih. USG pada abses paru menggambarkan hipoekoik di dalam konsolidasi. Tumor paru ditunjukkan pada fototoraks ini lesi massa di lobus atas kanan yang menyebabkan obstruksi bronkus dan atelektasis distal. Pada CT scan menunjukkan massa besar yang obstruktif dengan atelektasis distal dan efusi pleura kecil. USG pada massa paru dengan gambaran hipoekoik homogen. Hemoptisis masif tampak pada fototoraks menunjukkan konsolidasi paru bagian atas kanan dan kavitas berdinding tebal di paru bagian atas kiri yang ditunjukkan oleh panah hitam. Dan foto diambil 2 jam kemudian menunjukkan peningkatan tingkat cairan di dalam kavitas. CT aksial menunjukkan aneurisma Rasmussen kecil di dinding kavitas. Hemoptisis karena perdarahan alveolar diffuse, fototoraks menunjukkan opasitas ground glass asimetris di kedua paru bagian bawah. CT aksial menunjukkan opasitas ground glass yang ditunjukkan oleh panah di kedua paru yang menunjukkan perdarahan. Selanjutnya yaitu corpus alienum. Aspirasi koin pada fototoraks menunjukkan benda asing logam yang diproyeksikan di atas hilus kanan yang ditunjuk oleh panah hitam. CT aksial menunjukkan koin yang tersangkut di bronchus intermedius yang ditunjukkan oleh panah putih. Jadi, kesimpulannya, pencitraan yang cepat dan tepat sangat penting untuk mengarahkan intervensi yang diperlukan dalam memberikan tata laksana kegawat daruratan paru, termasuk identifikasi lokasi kelainan atau lesi, dan untuk menentukan tindakan pembedahan yang sesuai. Diagnosis dini mencegah keterlambatan dalam penanganan definitif di IGD.
Berikut referensi dari video edukasi ini. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video edukasi ini, dan salam sehat untuk kita semua. Video edukasi ini telah mendapatkan sertifikasi